Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Qasam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Kamu pasti pernah mendengar kisah tentang Atlantis, atau Lemuria, atau sering melihat film sci-fi tentang manusia bersayap, manusia berkepala hewan yang mempunyai teknologi super canggih, dan sebagainya. Ada juga temuan arkeolog mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir berusia jutaan tahun, sisa-sisa pesawat UFO yang telah membatu. Cerita Perang Mahabharata, dewa berkepala gajah Ganesha, dan lain-lain merupakan cerita tentang Nisnas yang dianggap dewa oleh manusia. Ternyata kisah itu bukan dongeng belaka, dan merekalah bangsa penghuni bumi sebelum manusia keturunan Adam. Benarkah demikian? Disebutkan dalam kitab-kitab bahwa ada makhluk cerdas yang menghuni dan menguasai bumi sebelum manusia. Konon dikatakan bahwa makhluk tersebut adalah bangsa jin dan bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas adalah makhluk hidup pertama di bumi, mereka hidup satu masa dengan jin, mereka pun hidup satu masa dengan dinosaurus. Apabila kamu sering baca-baca pasti kamu bisa menemukan hal-hal yang ganjil pada zaman dinosaurus. Hanya ada satu manuskrip di dunia yang sedikit mengupas tentang hal ini. Manuskrip ini sekarang tersimpan di suatu kapel di Swedia. Bangsa Nisnas adalah bangsa yang besar yang musnah jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi. Bangsa Nisnas dipercaya hidup jauh di utara bumi, dekat dengan kutub utara. Salah satu kota tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nisnas ini adalah Spitsbergen. Di kota inilah banyak terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Mungkin pada zaman tersebut makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi ini, bahkan mungkin setelah bangsa ini musnah sisa-sisa dari mereka yang bertahan dianggap dewa oleh bangsa manusia. Tak heran di berbagai penjuru dunia kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah binatang, bahkan di Indonesia sendiri terdapat artefak manusia setengah binatang seperti manusia Garuda di salah satu candi di Jawa Tengah yang berbentuk badan manusia dengan sayap dan kepala burung, sama dengan di Mesir ada lukisan di dalam piramid berbadan manusia berkepala burung. Apakah mungkin mitologi dan legenda dahulunya adalah memang kenyataan? Seperti mitologi Yunani yang banyak menyebut dan menggambarkan manusia setengah hewan, atau legenda dari tanah Jawa yang menceritakan manusia setengah hewan, badan manusia kepalanya anjing yang lazim disebut Aul, hampir sama dengan Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. Konon dikisahkan bahwa bangsa Nisnas ini adalah bangsa yang sangat maju. Bangsa Nisnas ini diberikan kemampuan luar biasa. Akal dan pikiran mereka jauh melampaui manusia saat ini. Satu kelebihan mereka yang sangat luar biasa yaitu mereka mempunyai kemampuan telepati yang sangat hebat. Teknologi mereka sangat maju lebih dari teknologi pada saat ini. Mereka telah membangun kota-kota yang sangat megah dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Bangsa Nisnas mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tak heran kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka begitu besar dan megah. Ras mereka dibagi menjadi beberapa. Ada yang sangat mirip dengan manusia namun memiliki sayap. Ada yang berbadan manusia berkepala binatang ataupun sebaliknya. Karena kecongkakan, ego dan nafsu, mereka saling berperang antar sesamanya hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan oleh Azazel atau Azazil atas perintah Tuhan. Dikarenakan mereka telah lupa atas tugas yang telah diberikan oleh Tuhan. Hampir semuanya musnah dalam pertempuran dengan pasukan langit yang dipimpin Azazel, yang tersisa hanya sedikit dari mereka dan peninggalan mereka. Itu pun hanya diketahui oleh manusia-manusia tertentu saja. Selain di Spitsbergen, peninggalan mereka pun ada di Swedia dan suatu kawasan di Asia. Dengan kecongkakan, ego dan nafsu mereka terus berperang dengan sesamanya demi memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Dengan kemampuan akal dan penguasaan teknologi yang luar biasa maju, mereka mampu menciptakan segala persenjataan yang melampaui zamannya.
Mereka telah menciptakan apa yang kita sebut sebagai nuklir, pesawat terbang dan teknik pengolahan dan peleburan logam yang nyaris sempurna. Teknik ini ternyata ditemukan kembali di Damaskus yang terkenal dengan pedang-pedangnya yang mempunyai ketajaman luar biasa, tetapi sayangnya teknik ini kembali musnah dan tidak ditemukan kembali. Dengan kemampuan inilah mereka berperang menindas sesamanya di mana yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Bumi hancur lebur dibuatnya. Mereka telah melupakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena itulah Allah mengutus ribuan malaikat yang dipimpin oleh Azazel sebelum dia diusir oleh Tuhan. Dan ribuan burung-burung neraka atau Phoenix melihat kedatangan para pasukan langit. Mereka sangat panik. Musnahlah segala kesombongan akan pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasai. Yang ada hanyalah rasa penyesalan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun terlambat, pasukan langit telah datang dan siap menghancurkan mereka. Singkat cerita, mereka dimusnahkan dari muka bumi ini untuk digantikan oleh khalifah yang baru, yaitu Adam alaihi salam. Namun sebagian ada yang dapat bertahan dan melarikan diri dari serangan tersebut, dan mereka pun menyebar untuk membentuk koloni dan membangun peradaban mereka kembali. Sebagian dari mereka yang berwujud manusia setengah ikan melarikan diri ke palung-palung laut yang paling dalam. Mereka inilah yang sering kita dengar sebagai putri-putra duyung. Mereka membangun peradaban mereka kembali di bawah laut dengan kota-kota yang tidak kalah canggihnya dengan kota mereka yang telah hancur sebelumnya. Sedangkan sebagian dari mereka yang bertubuh manusia setengah binatang dan mereka yang mempunyai bentuk seperti manusia tetapi memiliki sayap saling membantu untuk membangun peradaban baru. Mereka berpencar dan berjanji untuk saling membantu dalam membangun peradaban baru. Mereka yang mempunyai fisik mirip manusia dan bersayap membangun peradaban dan kota-kota yang sangat megah sekali selama ratusan tahun yang kita kenal sebagai Atlantis. Sedangkan mereka yang berwujud manusia setengah binatang membangun apa yang kita sebut sebagai Lemuria atau Mu, dan terjadilah perkawinan di antara mereka yang melahirkan makhluk-makhluk jenius yang melampaui zamannya. Mereka sudah dapat melakukan perjalanan antar galaksi. Mereka juga telah mampu menciptakan satelit-satelit pengintai, tetapi hanya satu yang tersisa hingga saat ini yang kita kenal sebagai bulan, dan mereka pun menciptakan berbagai macam alat-alat perang yang sangat canggih. Akan tetapi suasana damai tidak berlangsung lama. Mereka kembali pada tabiat dasar mereka, yaitu ingin menguasai dan menghancurkan. Akhirnya terjadilah peperangan mahadahsyat yang melibatkan persenjataan super canggih yang mereka miliki. Maka kembali hancurlah peradaban yang telah mereka bangun dengan susah payah karena ulah mereka sendiri. Akhirnya mereka yang selamat melarikan diri ke planet-planet yang jauh. Tapi sesekali mereka mengunjungi bumi tempat kelahiran mereka dahulu untuk menyebarkan pengetahuan yang mereka kuasai. Merekalah yang mengajarkan bangsa Mesir tulisan hieroglif, piramida, ilmu-ilmu kedokteran. Mereka jugalah dalang di balik perang Mahabharata. Naskah lain, peradaban Inka, Crystal Skull, Vimanas. Mereka jualah yang kini kita sebut Sepgai UFO. Pada zaman dahulu mereka mendapat panggilan dewa dengan kendaraan yang mengeluarkan api atau cahaya yang sangat terang yang sesungguhnya adalah kendaraan mereka. Mustahil seorang manusia biasa dapat membangun sesuatu yang rumit dan kompleks sama seperti pembangunan piramida atau candi-candi. Tidak mungkin manusia zaman dulu dapat membangunnya tanpa ada campur tangan dari suatu makhluk yang mempunyai inteligensia yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu contoh bahwa mereka masih ada dan mereka ingin diketahui. Sebenarnya sudah pernah ditemukan dan sudah beberapa kali ekspedisi pergi untuk meneliti artefak-artefak peninggalan bangsa ini. Reruntuhan pernah ditemukan oleh beberapa peneliti dari Swedia dan Norwegia. Namun semakin mereka tahu semakin mereka bingung dibuatnya, akhirnya mereka ragu untuk meneruskan penelitian dan riset mereka, terlalu banyak hal-hal yang berbenturan dengan keyakinan karena semua yang mereka teliti dapat mengacaukan semua keyakinan dan teori-teori yang ada. Oleh karena itu mereka berpendapat lebih baik hal tersebut dibiarkan menjadi rahasia hingga waktu menjawabnya.